Saya mau bagi rahasia. Baik, ibu dan bapak sekalian, kenapa tadi sampai ke rumah makan ya? Ada sesuatu yang sangat penting yang terkait dengan apa yang kita uraikan ini, khususnya tentang bab sholat tadi, antara iman dengan ilmu. Ada setan khusus. Ini rahasianya. Ada 9 jenis setan. Bukan 9 jenis kelokan dong. 9 jenis setan. Di antara setan itu ada yang disebut dengan khanzab namanya. Apa namanya? Khanzab itu setan khusus yang menggoda orang sholat saja. Ya, dia tak ikut ke pasar, Bu. Setan pasar ada lagi. Iya betul. Dia tak ikut ke tempat wudhu. Setan wudhu ada lagi. Dia tak ikut ke kantor, setan kantor ada lagi. Namanya khanzab. Kata Nabi, "Idza udzina fa farra syaitanu wa alaihi dharat." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau azan dikumandangkan, setan itu lari. Yang biasa goda tadi, lari dia. Sambil terbirit-birit. Makanya kalau azan berkumandang, orang yang jarang sholat pun bisa mengingatkan, sudah azan ya. Pernah begitu? Fa'idha thuwiba fa'ada. Kalau adzan sudah selesai balik lagi. Makanya kadang tak sadar dijawab. Baru adzan, belum qomat. Karena setannya balik lagi. Sampai ketika akan sholat, kita bisa fokus. Tapi saat bertakbir, wa idha kabbara, fayaqulu syaitanu udhkur kada, udhkur kada. Tapi ingat ini. Sebelum takbir, kita bisa fokus. Tapi saat takbir Allahu Akbar, kata Nabi, setan itu akan membisikkan di pikiran dan jiwa orang sholat itu, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka jadilah kita mengingat apa yang tidak ingin diingat. Belum selesai hadisnya. Hatta la yash'ural musalli kamra'atan yusalli. Sampai ada orang sholat lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Oh kan? Subuh tadi berapa rakaat? Ada yang 3, ada yang 1 rakaat. Itulah setan. Nah, bagaimana cara kita menepis godaan setan itu saat sedang sholat? Karena khusyuk itu dimulai sebelum sholat, berlangsung saat sholat, berakhir setelah sholat. Sebelum sholat ada babnya. Sedang sholat itu, bagaimana menepis godaan setan itu? Pakai ilmu. Apa ilmunya? Namanya ilmu tilawah. Dari Quran. Ilmu apa namanya? Tilawah. Ada qiraah, ada tilawah, itu beda. Jadi kalau qiraah itu asalnya secara umum membaca sesuatu tanpa menuntut memahami. Yang penting baca, tak harus paham. Itu qiraah. Apa wahyu pertama turun? Iqra. Ya, perintahnya baca. Ya, Nabi tidak dituntut paham, baca aja dulu. Tapi kan Nabi nggak bisa baca, maka beliau jawab ma'ana biqari. Tapi kalau tilawah, tilawah itu punya 3 arti. Baca, pahami yang dibaca, setelah paham amalkan yang dipahami itu. Itulah tilawah. Orang yang baca Quran tanpa harus memahami isinya, maka disebut qori namanya. Maka kita sering dengar qori baca Quran kan? Tapi kalau ingin diterjemahkan kan di sampingnya ada orang lain. Ya, yang menerjemahkan itu siapa kita sebut? Sari asalnya cuma tilawah saja. Cuma mungkin yang pertama menerjemahkan Ibu Sari. Makanya diberi nama Sari tilawah. Kalau yang menerjemahkan namanya Pak Bagindo, mungkin Bagindo tidak. Nah, tilawah ini asalnya baca, pahami, amal. Kata perintahnya kalau ikra itu untuk qiraah, kalau untuk tilawah utslu. Maka bukalah Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45.
Kita nih hafal tengahnya, tak menghafal awalnya. Saya yakin 1000% tengahnya hafal. Saya bantu bacakan depannya. Innas sholata tanha. Tuh awal ayatnya apa coba itu? Sholat yang bagaimana yang bisa tanha anil fahsya wal munkar? Awal ayatnya utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Sebelum sholat, kalau ingin khusyuk dalam menunaikan sholat itu salah satu caranya kata Quran, pahami dulu bacaan-bacaan sholat itu. Pelajari dulu gerakan-gerakan sholat itu. Supaya saat kita membaca dan melakukan gerakan, dengan pemahaman itu terbantu khusyuk. Karena apa? 3 bagian tubuh kita ikut bekerja bersamaan. Lisan mengucapkan, pikiran menerjemahkan, hati meresapi.